Para hadirin yang berbahagia, selamat datang di Dev Studio. Oke, kita mulai. Manual ini menceritakan penaklukan MMA yang mendebarkan dari seorang petarung jenius pemula bernama si Choki, yang merupakan olahraga yang menyajikan. Berhenti berolahraga di sekolah menengah karena cedera dan menjalani kehidupan paruh waktu. Sementara itu, ia diundang ke pertandingan amatir MMA temannya bernama Hisu. Dia merasakan sensasi yang kuat pada kekuatan oktagon yang dia temui untuk pertama kalinya. Choki berusia 22 tahun yang sibuk melarikan diri setelah menyerah dalam segala hal. Saat dia naik ke oktagon, penerbangan spektakuler yang tidak diharapkan siapapun akan dimulai. Cerita diawali dengan diperlihatkan sebuah toko kelontong di pinggiran kota. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang melemparkan sebuah bungkus rokok ke arahnya. Ternyata itu adalah seorang wanita yang ingin meminta pengembalian atau pembelian rokok tersebut. Jelas, kasir menanyakan apakah si wanita mempunyai stroke atas pembeliannya itu. Lalu si wanita malah marah-marah dan mengatakan, mengapa hanya untuk pengembalian rokok saja diperlukan stroke pembelian? Si pemuda malah menanyakan balik mengapa si wanita ingin mendapatkan pengembalian untuk rokok tersebut. Mendengar itu, si wanita kesal dan berteriak, jikalau ada pelanggan sepertinya yang meminta pengembalian, maka si kasir diharuskan memberikannya. Lagi-lagi si pemuda meminta struk belanja, karena jika tidak, ia tidak bisa melakukannya. Si wanita membuang muka sembari mengatakan jika ia tidak mempunyai struk tersebut karena ia sudah membuangnya. Mendengar itu, si pemuda kemudian menyuruh si wanita pergi karena ia tidak bisa melakukan pengembalian. Si wanita yang riweuh ini pun malah mengatakan, jikalau begitu, apa kau selalu membawa sertifikat rumah setiap pergi dari rumahmu? Si pemuda dengan pintarnya membalikan dengan mengatakan, apakah si wanita selalu melempar sertifikat rumah kemanapun dirinya pergi? Akhirnya si pemuda mengatakan jika ia tidak mau mengambil resiko karena dengan seenaknya melakukan pengembalian. Mendengar itu, si wanita lagi-lagi dibuat emosi karena ia menganggap bahwa si pemuda menyangka dirinya sebagai penipu. Dia tak segan-segan akan melaporkannya ke manajer toko. Si pemuda tidak mendengarkannya dan hanya menepuk lalat yang sedang bertebangan sembari menyindir si wanita jika si wanita sangatlah mengganggu. Tak punya pilihan lain, akhirnya si wanita pun pergi dari toko tersebut. Dan itu membuat si pemuda menjadi lega. Pemuda tersebut adalah MC utama kita, yaitu si Choki. Lalu malam pun tiba, masih di toko yang sama, tiba-tiba seseorang masuk dan menyapa si Choki. Choki pun membalas, "Hai Hisung." Kemudian si Choki menanyakan kepada si Hisung, mengapa mata kirinya terlihat lebam. Ia menjawab jika ia hanya tergores sedikit saat latihan. Dan dengan muka yang ngeselin, si Choki bertanya kepada si Hisung apakah menyenangkan jika setiap hari dirinya terluka. Mendengar itu, si Hisung sembari mempraktekkan teknik tinju pun menjawab jika ia memiliki perasaan yang sulit untuk diungkapkan, tapi yang pasti ini membuatnya ketagihan. Ia pun tiba-tiba mengajak si Choki untuk mengikuti MMA tanpa wasit. Ternyata si Choki tidak tertarik, karena menurutnya jikalau seni bela diri dan berkelahi itu hampir sama. Jadi ia tidak ingin jika hanya digunakan untuk berkelahi. Akhirnya si Hisung menyerah, karena ia tidak mengerti mengapa si Choki tidak mau mengikuti saran darinya. Si Choki hanya meminta maaf dan mungkin di lain kesempatan ia akan mengikuti MMA tersebut. Si Hisung mengatakan, kalau begitu datanglah dan menyemangatinya saja saat ia bertanding. Si Choki pun bertanya apa ada pertandingan. Ya, ternyata ada Liga Elit Amatir yang dibuka minggu ini. Dan si Hisung berpartisipasi di turnamen pro di sana. Dan ia menjelaskan jika dirinya dapat memenangi pertandingan ini, maka ia akan menjalani debut menjadi pro atlet. Lalu si Choki pun berjanji akan menonton pertandingannya karena ingin melihat temannya sendiri itu menjadi atlet pro MMA. Si Hisung pun berterima kasih dan memberikan alamat pertandingan kepada si Choki dan mewanti-wanti si Choki agar pasti datang ke pertandingan dirinya. Kemudian Choki pun pergi karena ternyata si Choki dan Hisung adalah lawan shift yang menjaga toko kelontong tersebut. Si Choki pamitan dan si Hisung menyemangati si Choki agar terus bersemangat di dalam hidupnya. Waktu pertandingan pun tiba. Di situ si Choki yang sudah berada di depan bangunan tempat pertandingan pun merasa kebingungan atas apa yang ia lihat. Lalu si Choki menelpon si Hisung dan memberitahunya jikalau ia sudah ada di depan tempat pertandingan. Si Hisung yang sedang bersiap pun tidak bisa menjemputnya ke depan dan menyuruh si Choki untuk masuk saja. Dan ia pun masuk melewati penjaga tanpa ada pengecekan sesuatu atau menunjukkan identitas yang seperti pada umumnya dilakukan di sebuah tempat pertandingan.
Lalu ia pun menuruni tangga yang gelap dan mendapatkan suasana yang hening dan sepi seperti memasuki hati saya. Wow! Tapi saat ia membuka pintu, terlihat sebuah cahaya yang mulai menyinari dirinya sembari terdengar suara-suara orang-orang yang berteriak mendukung jagoannya masing-masing. Dan benar saja terlihat suatu pertandingan yang ditonton oleh banyak sekali orang. Di situ kedua petarung saling jual berserangan dan mempertontonkan pertandingan yang luar biasa. Di situ si Coki melihatnya pun terkagum dibuatnya sampai membuat matanya berbinar-binar. Si petarung dari sisi biru berhasil memukul lawannya di bagian perut dengan sangat keras. Lagi-lagi si Coki dibuat terkagum dan seolah-olah ikut merasakan adrenalin yang luar biasa dari pertandingan tersebut. Jantungnya berdegup kencang seperti para petarung yang sedang bertarung di atas ring. Akhirnya si petarung dari sisi merah pun mengeluarkan tendangan andalannya yang mengarah langsung ke kepala lawannya tersebut. Dan ya, si petarung sisi biru KO tidak bisa melanjutkan pertarungan, otomatis sisi merah lah yang menjadi juaranya. Para penonton pun bersorak-sorai karena di situ mungkin saja ada yang bertaruh kepada sisi merah dan menang banyak. Di situ tiba-tiba si Coki menjadi bersemangat dan memperlihatkan gestur akan ketertarikannya kepada MMA. Dan bersiaplah untuk perjalanannya yang sangat menegangkan. Lalu tiba-tiba si Isung menyapa si Coki yang sudah datang juga menghampirinya. Ternyata terlihat si Isung yang sudah bersiap akan bertarung, juga menunjukkan hasil dari jerih payahnya untuk membentuk badan, sampai ia mampu mengikuti pertandingan. Kemudian si Isung menanyakan kepada si Coki bagaimana menurutnya, apakah ini semua menakjubkan. Si Coki hanya menjawab jika di sini memang lumayan intens. Tiba-tiba salah satu timnya mengatakan jika Hisung tidak mempunyai waktu lagi dan harus segera naik ke ring. Lalu si Hisung yang akan naik ke ring pun mengatakan kepada si Coki sembari menepuknya bahwa jika ia memenangkan pertandingan ini maka ia akan mengadakan pesta. Sembari berjalan ke ring bersama timnya, salah seorang mengatakan jika si Coki mempunyai fisik yang bagus dan ia berpikir jika si Coki lebih baik daripada si Hisung. Mendengar itu, Hisung hanya tertawa sembari melihat ke arah si Coki yang sedang memandanginya. Lalu tanpa berlama-lama, MC pun memperkenalkan dari sisi biru ada si Hisung. Dan dari sisi merah ada si Cahyo. Wasit pun menyuruh kedua atlet untuk tengah ring dan menanyakan apakah tim biru siap dan tim merah apakah siap. Dan fight pun dimulai. Pertandingan pun dimulai. Cahyo yang memang memiliki sikap petatang-peteting pun meremehkan si Hisung dan langsung mengeluarkan pukulannya. Tapi Hisung mampu menghindarinya dengan sangat mudah. Pukulan demi pukulan mampu si Hisung hindari dengan sangat cepat. Tapi alangkah kagetnya Hisung terhadap salah satu tinjuan dari Cahyo yang sangat begitu cepat dan mengenai dirinya. Dia pun berhasil bertahan walaupun pukulan tersebut sangat keras mengenainya. Tanpa berlama-lama, si Hisung langsung melayangkan pukulan yang dengan tepat mengenai Cahyo di muka. Tak terima, akhirnya Cahyo dengan cepat melayangkan kembali pukulannya. Namun yang ia tidak tahu, Hisung pun mengeluarkan pukulan yang sama sehingga mereka terpukul bersamaan. Melihat itu, si Coki merasa ada yang aneh dengan si Hisung karena terlihat dari pergerakannya yang gegabah dan tidak seperti biasanya. Lalu si Coki yang melihat Cahyo mendapatkan celah pun berteriak kepada si Hisung untuk jangan gegabah karena akan ada serangan. Benar saja perkataan dari Coki, Hisung harus terkena pukulan yang sangat keras tepat di mata kanannya. Ia pun terpental akibat serangan tersebut dan membuatnya sempoyongan. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, si Cahyo dengan segera akan menuju si Hisung dengan sangat kuat. Di situ Coki berteriak jikalau Hisung harus segera menghindar atau ia akan KO di tempat. Akibat sempoyongan dan setengah sadar, kasihannya Hisung harus terkena pukulan yang sangat keras di bagian dagunya. Ia pun tertunduk lemas sampai-sampai wasit mencegah si Cahyo untuk berhenti memukul. Dan wasit pun memutuskan jika pertandingan selesai dan pemenangnya adalah Cahyo dari sisi merah. Melihat temannya kalah, si Coki hanya bisa terdiam dan menyadari memang dari dulu temannya itu paling lemah jikalau diserang di bagian dagu. Tapi alangkah terkejutnya semua orang karena Cahyo dengan sekonyong-konyong berlari ke arah si Hisung yang sudah tidak berdaya dan berniat untuk terus memukulinya. Si wasit pun kembali menarik si Cahyo dan memengganginya karena pertandingan sudah selesai dan itu tidak diperbolehkan. Tanpa diduga-duga, si Cahyo malah melepaskan pegangan dari si wasit dan malah kembali menyerang si Hisung meskipun si Hisung tidak melawan. Jelas saja itu membuat semua orang kepanikan, tak terkecuali si Coki yang langsung berlari dari tempat penonton. Coki bergegas berlari dengan sangat cepat sembari membuka jaketnya dan meloncat melewati penutup ring sehingga ia bisa masuk dengan sangat cepat.
Setelah di dalam, ia tanpa menunda-nunda lagi dan segera langsung berlari ke arah si Hisung untuk menyelamatkannya. Tanpa segan-segan, si Choki mencaki si Cahyo agar berhenti memukul temannya tersebut. Lalu si Choki melempar si Cahyo ke arah belakang karena si Cahyo sangat sulit untuk dikendalikan. Dengan segera, si Cahyo menolong temannya itu dan membangunkannya supaya mendapatkan perawatan dari medis tepat. Tapi ternyata si Cahyo masih mampu berdiri dan mengatakan si Choki bajingan yang telah mengganggunya menghajar si Hisung. Lalu salah satu penonton berteriak kepada si Choki bahwa di belakangnya ada si Cahyo yang siap menghajarnya. Untung saja si Choki dengan sigap menahan pukulan dari si Cahyo tersebut dengan kedua tangannya. Tapi tetap saja karena pukulan si Cahyo yang sangat kuat, si Choki tetap terlempar lumayan jauh ke arah pinggir ring. Ternyata si Cahyo tidak menyerah dan terus menyerang si Choki dengan beberapa pukulan. Ia melayangkan pukulan demi pukulan ke arah si Choki dengan sangat kuat, tanpa mendengarkan orang-orang yang meneriakinya. Akan tetapi ada satu pukulan yang mampu si Choki hindari, tapi pow! Si Choki terkena serangan dari lutut si Cahyo yang menendangnya dengan sangat keras. Lalu terlihat dari salah satu tim si Cahyo memaksa masuk ke arena ring dan meneriakinya kalau dia kali ini tidak hanya akan mendapatkan suspend, tetapi ia juga akan dikeluarkan dari atlet MMA. Ternyata tendangan dari si Cahyo pun tidak mengenai si Choki. Walaupun dalam posisi terjepit, Choki yang terlihat sangat pandai bertarung pun mampu menghindarinya dengan bergeser ke arah lain. Dan ya, rasakanlah pukulan dari Choki yang bukan Choki Pardede ini. Ia memukul dagu si Cahyo sampai terpental sangat keras dan terjatuh begitu saja. Alangkah terkejutnya semua orang karena Choki mampu melawan si patarung terlatih tersebut dan membuatnya tersungkur dengan sangat cepat. Cahyo pun tersungkur dan tak mampu lagi untuk berdiri atas pukulan dari si Choki tersebut. Choki yang notabene hanya ingin menyelamatkan temannya pun mencoba memanggil si Hisung dengan mengatakan apakah si Hisung tidak kenapa-napa. Tapi saat itu juga malah terdengar suara-suara yang menyuruh Choki untuk berhenti dan akan menangkapnya. Lalu dengan kocaknya para penjaga malah menangkap Choki yang hanya membela diri saja, bukannya menangkap Cahyo yang arogan. Mereka pun malah membawa Choki keluar arena pertandingan, padahal ia berteriak jika ia tidak berbuat salah dan hanya melindungi temannya. Kemudian beberapa waktu berlalu, di mana di sebuah pos ronda, ada Hisung dan si Choki yang sedang minum-minum sembari mengobrol manja. Di situ si Choki bertanya mengenai bagaimana hasil dari pertandingan kemarin, mengingat bahwa si Cahyo telah berbuat arogan dan curang. Si Hisung menjawab jika pertandingan tersebut memang dianggap batal, dan Cahyo telah dikeluarkan dari Elite Fighting Club tersebut secara permanen. Lalu si Choki kembali menanyakan apa berarti si Hisung akan memulai debutnya menjadi pro atlet. Si Hisung tentu saja menjawab tidak, karena walaupun pertandingan berjalan tidak lancar, tetapi ia tetap dinyatakan tidak menang dalam pertandingan tersebut. Kemudian si Hisung mengucapkan banyak terima kasih kepada si Choki karena telah menolongnya di kondisinya saat setengah sadar. Si Choki pun menambahkan jika memang ingin berterima kasih kepadanya, sebaiknya buat si Choki untuk menjadi pengganti dirinya. Tapi sembari tertawa manja, dengan simpelnya si Hisung menjawab jika ia tidak mungkin akan melakukan itu. Lalu si Choki pun bertanya kembali mengapa si Hisung malah menghampirinya, padahal ia sedang berada dalam penyembuhan bekas pertandingan kemarin. Dan ternyata ada yang ingin dibicarakan oleh si Hisung sebenarnya. Ternyata si Hisung mengajak si Choki untuk mencoba bergabung ke Padepokan Boxing. Sembari memberikan sebuah kartu nama, ia mengatakan jika ada seseorang yang berasal dari Elite Fight Club yaitu Jang Yong-won. Ternyata si Jang Yong menonton pertandingan yang ricuh kemarin dan melihat si Choki yang melawan si Cahyo dan tertarik atas potensi si Choki, jadi dia ingin membuat si Choki menjadi atlet MMA. Lalu si Hisung menambahkan jika ini adalah sebuah kesempatan emas yang mungkin tidak akan datang untuk kedua kalinya. Si Choki hanya melamun dan memikirkan keputusannya. Kemudian dengan kebingungan, si Choki mengatakan jika ia sepertinya harus menolak. Walaupun ia sebenarnya tertarik, namun ia masih bingung akan skill yang ia miliki. Si Hisung pun mensupport temannya itu dengan sedikit menceritakan bagaimana ia bisa menyukai MMA. Ternyata dahulu kala ia sering sekali menonton pertandingan tinju dan dengan tegas mentekadkan segenap jiwa dan raganya untuk berfokus kepada tinju dan MMA. Maka dari itu, seperti yang terlihat sekarang bahwa si Hisung bisa memasuki sebuah pertandingan yang bisa menentukan nasibnya sebagai tukang tinju profesional. Lalu si Choki menanyakan apakah temannya itu akan terus meneruskan tekadnya meskipun itu sangatlah sulit. Si Hisung menjawab jika dirinya tentu saja akan terus berjuang atas karirnya karena ini sudah menjadi passion bagi dirinya dan ia tidak peduli akan menjadi pemenang ataupun tidak.
Lalu tiba-tiba si Coki berdiri dari duduknya dan sepertinya akan beranjak pergi dari tempat tersebut. Melihat itu, si Su menanyakan, apakah ada yang salah dari perkataannya? Coki menjawab, jika tidak ada yang salah sedikit pun dari pernyataannya tersebut. Ia hanya ingin segera pulang karena sudah larut malam. Dan ia mengatakan jika ia akan sibuk mulai besok. Dan dengan selengeannya, si Sung menjawab, jika pergi sajalah kau brengsek. Sembari pergi itu, si Coki mengucapkan semoga lekas sembuh dan melanjutkan pertandingan kembali kepada si Sung. Lalu si Sung melihat si Coki pergi dan terlihat si Coki yang tinggi besar dan sangat cocok untuk menjadi atlet. Akan tetapi dalam pandangan si Sung, tiba-tiba Coki seolah-olah menjadi sosok petarung yang sangat hebat. Dan si Sung pun tertawa karena semenjak ia terpukul, penglihatannya menjadi semakin aneh. Kemudian Shin pun berpindah ke si Jang Yeon yang sedang menelepon seseorang. Lalu ia tiba-tiba dihampiri oleh bawahnya yang menanyakan kepada dirinya mengenai meeting yang akan ia lakukan. Si Jang malah bertanya balik apakah bawahannya itu tahu mengenai orang yang paling dibicarakan pada musim ini. Dan si bawahan pun menjawab jika ada orang biasa yang menghabisi atlet profesional dan membuat para wartawan menggila. Si Jang menjawab jika orang itulah yang akan bertemu dengannya segera. Lalu si bawahannya terkaget dan meyakinkan si Jang apakah ia akan benar-benar memanggil orang biasa tersebut dan melatihnya menjadi atlet. Si Jang balik bertanya, memang apakah orang seperti dia tidak pantas? Tanpa basa-basi, si bawahannya menegaskan bahwa memang jelaslah orang tersebut tidak pantas, karena mungkin saja orang itu hanyalah beruntung saat dapat memukul si atlet MMA tersebut. Sembari berdiri dari duduknya, si Jang menjawab, jika tidak ada di dunia ini yang namanya pukulan keberuntungan, yang ada hanyalah skill dan tekad yang kuat. Ia menjelaskan jika si Cahyo memanglah si pembuat onar, tapi tidak bisa dipungkiri jika ilmu dan skillnya ada di atas rata-rata para atlet MMA lainnya. Dia mungkin terluka karena pertandingan itu, tapi tidak mungkin bagi seorang yang bukan profesional dapat memukul si Cahyo. Lalu si Jang pergi dari ruangannya serta meninggalkan si bawahan itu sendirian. Di situ terdengar dialog dari si Jang yang mengatakan jika kualifikasi yang penting untuk pro adalah bakat, dan era mengandalkan bakat telah berakhir, dan ia berfirasat bahwa si Coki akan menjadi bintang. Dan video pun bersambung. Terima kasih, semoga kalian suka. Selamat datang di Dev Studio dan salam manwa. Bye.